Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Aprianisa Siregar dengan NIM 0104221048. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah hadis tematik dengan berjudul Evaluasi dan Kontrol dalam Dakwah. Yang pertama itu definisi evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai suatu aktivitas, program, atau kinerja untuk menentukan keberhasilannya, efisiennya, dan dampaknya. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan, analisis data tersebut, serta membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, membuat perbaikan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijak. Sedangkan evaluasi dalam dakwah adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kegiatan dakwah. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai berbagai aspek dakwah seperti metode yang digunakan, respon dari audiens, dan pencapaian tujuan dakwah. Proses evaluasi ini bertujuan untuk yang pertama itu menilai keberhasilan, menentukan sejauh mana tujuan dakwah telah tercapai. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan, menemukan aspek-aspek yang berhasil dan memerlukan perbaikan. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas dakwah, menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan strategi dan metode dakwah yang lebih efektif. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu para dai, pengelola dakwah, dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan evaluasi, dakwah dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik audiens sehingga pesan yang disampaikan lebih efektif dan berdampak baik. Selanjutnya itu ada hadis yang mengenai evaluasi dalam dakwah. Hadis tersebut kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wa zanu a'malakum qabla an tuzana lakum. Rahul Tirmizi. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap dan timbanglah amal-amalmu sebelum ditimbang untukmu. Hadis ini menekankan pentingnya melakukan introspeksi dan evaluasi diri termasuk dalam aktivitas dakwah untuk memastikan bahwa kita menjalankan amanah dakwah dengan benar dan ikhlas. Selanjutnya adalah hadis tentang niat dalam amalan yang dimana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imman nawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Evaluasi dalam dakwah mencakup memastikan niat kita selalu ikhlas dan sesuai dengan tujuan dakwah. Berikutnya itu metode evaluasi. Metode evaluasi dalam dakwah adalah proses menilai efektivitas dan keberhasilan kegiatan dakwah yang telah dilakukan. Beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan, yang pertama evaluasi kuantitatif. Mengumpulkan data dari audiens dakwah melalui pertanyaan yang terstruktur. Statistika kehadiran, mengukur jumlah partisipan yang hadir dalam kegiatan dakwah. Yang berikutnya analisis data, menggunakan alat statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Yang kedua, evaluasi kualitatif. Melakukan wawancara mendalam dengan peserta dakwah untuk mendapatkan pandangan dan umpan balik mereka. Berikutnya itu observasi, mengamati langsung bagaimana kegiatan dakwah berjalan, interaksi antara dai dan audiens. Yang kedua, berikutnya itu studi kasus, melakukan kajian mendalam terhadap kasus-kasus spesifik yang relevan dengan kegiatan dakwah. Yang ketiga, evaluasi formatif. Dilakukan selama proses dakwah berlangsung untuk memberikan umpan balik segera dan memungkinkan perbaikan di tengah jalan. Yang keempat itu evaluasi sumatif. Dilakukan setelah kegiatan dakwah selesai untuk menilai hasil akhir dan dampak jangka panjang dari kegiatan tersebut.
Yang kelima, evaluasi berdasarkan tujuan. Pencapaian tujuan menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelum kegiatan dakwah dimulai telah tercapai. Peningkatan pengetahuan mengukur peningkatan pemahaman audiens tentang materi dakwah yang disampaikan. Perubahan sikap dan perilaku menilai apakah terjadi perubahan sikap dan perilaku pada audiens sebagai hasil dari dakwah. Yang terakhir itu evaluasi berdasarkan kepuasan peserta. Mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap metode, materi, dan penyampaian dakwah. Melalui berbagai metode evaluasi ini, dai dan pengelola kegiatan dakwah dapat melakukan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kualitas dakwah mereka di masa yang akan mendatang. Selanjutnya itu tentang teknik kontrol dalam dakwah. Teknik kontrol dalam dakwah bertujuan untuk memastikan kegiatan dakwah berjalan sesuai dengan rencana, mencapai tujuan yang ditetapkan, dan meminimalkan penyimpangan. Berikut adalah beberapa teknik kontrol yang dapat diterapkan dalam dakwah. Yang pertama itu perencanaan yang matang. Penetapan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap kegiatan dakwah. Yang berikutnya itu rencana aksi. Membuat rencana tindakan yang rinci termasuk jadwal, sumber daya, dan tanggung jawab. Pemantauan dan evaluasi teratur. Monitoring memantau kegiatan dakwah secara berkala untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Yang selanjutnya itu evaluasi. Melakukan evaluasi setelah setiap kegiatan dakwah untuk menilai pencapaian dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga itu penggunaan teknologi. Sistem informasi menggunakan sistem informasi untuk memantau dan melaporkan kemajuan kegiatan dakwah. Berikutnya, melakukan media sosial dan platform digital. Mengontrol distribusi pesan dan interaksi dengan audiens melalui media sosial dan platform digital. Yang keempat itu pelatihan dan pengembangan dai. Pelatihan berkala mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi dai. Yang kelima, umpan balik dari audiens. Survei kepuasan melakukan survei kepuasan audiens untuk mendapatkan masukan langsung. Selanjutnya itu sesi diskusi dan tanya jawab. Mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab untuk mendapatkan feedback dari audiens. Dengan menerapkan teknik kontrol ini, kegiatan dakwah dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mungkin untuk evaluasi dan kontrol dalam dakwah cukup sekian. Dan untuk lebih memahami dan lebih untuk mengetahui tentang evaluasi dan kontrol dalam dakwah, di atas saya buat berikut adalah kuis mengenai evaluasi dan kontrol dalam dakwah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kuis ini dapat membantu dalam memahami lebih dalam mengenai evaluasi dan kontrol dalam dakwah. Jika ada pertanyaan atau perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan tanyakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.